Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yuk Ngaji Gus Baha, kita ngaji bersama guru kita tercinta Gus Baha. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bihusban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul samsiyah bisa dihitung menjadi tahun samsiyah, yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang, ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah, apa samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus, itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya, makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbok ditulis gini saja, Mbah. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya. Jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya. Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, maka dikasih apa? Katanya. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jadi ini saya teruskan, ini paling masih seberapa jam ini. Kalau kelamaan sampai dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan, itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji, jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya Sayyid Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz jadi cepat lah.
Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah. Jadi cepet hafal. Saya terangkan lagi ya. Ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan. Itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedahsyat-dahsyatnya mukjizat, tujuan utama orang terdikte supaya ikror ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo? Cukup deloknya mau. Paham nggih? Jelas ya? Alhamdulillah mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar. Terus kedua begini, kedahsyatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini, dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3 dekan, istri cerewet, macam-macam lah, itu kan problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan, andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya mat, satu aja, mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita banyak, dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka paham. Oke, mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun paham dengan logika itu, paham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal, dan Uzza karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad, Hubal ya Tuhan kami, Uzzah ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan, kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan, mat. Nggo apa pembantu ngono?
Lah pembantu saja kamu tidak mau yang gitu kok malah punya bos begitu. Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek, mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan. Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wadharaba masalah rajulain ahaduma abkam la yaqdiru ala shay'in, enggak bisa apa saja. Wa wakallun amala maulah, anane ngrepoti tok. Inama yuwajjihu la yati bi khair. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali, itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini, anak-anak saya ajari fikih, kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitab sial namanya. Di takrib ada kitab sial. Dan di situ ada penjelasan mangkutila duna malih fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu, nggak punya hak nuntut kisos karena dia anggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja, saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir enggak, Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni mukmin. Muawiyah yo geblek pisan, wong mukmin kok pengen mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah ijtihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya ijtihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur itu, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya dilatih berpikir apa? Nubuwah, disebut al-ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, sedekah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut.
Malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing. Waduh. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa maksiat. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran, yaitu tadi saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemaksiatan. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah kedokteran. Yang masyhur seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau usah dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Nah, tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat. Ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtolil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah, ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah berarti. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahak. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat, pornografi dijual, tinju
Di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sungkan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Macau jadi kota judi, Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang gamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan, akhirnya rapati juga. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, tidak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap, itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan suap. Asal lawannya batil ya. Kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garong? Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul, karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Bapak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang kafir. Ya seperti itu. Paham ya? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aiman. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Islam. Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Jadi ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taqtuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Tapi Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga nggak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil, terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa?
Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, terus Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Kalau merugikan orang lain namanya sudah la dororo wa la dirar. Dia menyalahi aturan itu. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus. Itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakada wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Kayaknya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam harus di depan. Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai, putu kiai. Saya itu yang mulang itu senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasen itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal. Mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh kok orang mikir seperti itu. Mang wis salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu. Orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai mengasih-ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuah, yaitu tadi mereka itu dapat kambing, dapat sapi terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah enggak dibales. Semoga balasannya di akhirat. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi.
Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik. Kalau ada orang NTT yang masih non muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Perang. Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ada, wal mau'izatul hasanah ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Terus pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain? Yang ngawal Jibril, halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu gak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan gak repot ya. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir nubuwah. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya, sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa? Ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamar. Tamar itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan kuti ahlil balad. Artinya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamar diganti kot, diganti apa? Kot. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Tamar. Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi. Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Iya. Tidak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Tidak usah sok suci sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah, beliau itu Rasulullah. Mau gak di manage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk, dia digaji pakai Diwanul Murtaziqah. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mau tidak tertib pun tetap negara stabil, karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah, karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtaziqah.
Utsman juga sama, di manage negara. Sayyidina Ali juga di manage. Kalau Nabi enggak. Tapi tidak apa-apa karena ada karisma. Sampeyan tak cerita nih masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakarin, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin Badola itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis. Zaman Badola dehem tok santri wedi. Mas Nazif dehem enggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini qatwul litu walastu bi khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwala uqiman nakabisef. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah ini ada militer, ada pengawal, ada baitul mal. Era Umar lebih modern lagi ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah nggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul, padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Ya, khasnya Rasulullah sebagai apa? Nubuwah. Coba Nabi itu istrinya 9, semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ikhya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u apa? Minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang sebaiknya Muawiyah kirim delegasi mediator. Saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual. Mahada ya Ali. Ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah. Aturan mediator itu tidak ada di Quran. Bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada. Terus Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi shiqaq, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat mengikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah. Musuh saya itu 1.000 lebih. Kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teksnya. Idzan lanaqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual. Orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah, itu cara berpikir orang Bani Israel gini. Walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin. Orang Jabarin ini gagah-gagah, pikirannya orang Bani Israel. Musa kami itu sakti dekat Allah, ya sudahlah sama Allah saja sana, tak tunggu di rumah kabarnya. Itu kan sama dengan santri semedit, roh kiai ini suga, kiai aku suga, terus tak pikir kan seperti itu. Ya sama seperti itu. Nabi ku kekasih Allah, mesti perang menang, serasa tak ewangi mesti menang. Fadzab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ya sudah kamu berangkat saja sama Tuhan, tak tunggu di rumah. Tapi apa kata para sahabat Ansor ketika Nabi
minta supaya mereka dukung di perang Badar. Langsung bilang, "Idzan la naqulu laka kama qalat Bani Israil." Kita tidak akan bermental kayak Bani Israil. Ini tekstual apa? Enggak. Mereka punya mafhum, punya pikiran. Cara Mas Hadi punya kreatif. Bahwa ini mental yang bejat, kita tidak akan meniru seperti itu. Itu sahabat. Jadi dulu sahabat itu makna di Quran juga ada tekstual. Jadi bisa memahami. Nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual. Ya meskipun tadi jangan terlalu liar terus menjadi liberal. Tapi saya tidak tahu kalau contohnya Mas Hadi tadi pakai kondom sistik kordon, tidak tahu itu pikirannya Jil apa Mas Hadi, tidak tahu saya itu tidak tahu kok sampai sembeling itu saya tidak tahu kok lagi juga kalau tidak bisa nyontohkan yang di luar itu saya itu ya tidak tahu, mulai dulu ilmunya seperti itu terus gitu ya tidak tahu lagi. Jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tekstual atau harfiah itu ya enggak. Nyatanya sahabat langsung bilang idzan la naqulu laka kama qalat Banu Israil. Ad-dinu yusrun wala yusyadha hadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Makanya kowe ora usah sok suci, hidup itu enggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting enggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kowe kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misale kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram to ora? Haram. Terus mbok gendong, haram to. Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari si guri-guri dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti qalbak takokno atimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti enggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa ya pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan wong fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik? Enak. Haram berarti. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo. Duduknya dulu, duduk tasahud, baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-at-tasek wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongkoti tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibah tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam. Iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasahud awal napa? Sunnat. Ya. Tapi kalau traweh itu sudah monggo kalau tarawih itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerin ya. Kata tarawih itu alamiah, apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Tarawih itu alamiah, apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamul Ramadan, maka ada orang tarawih langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal, harus kamu katakan sah karena tasahud awal berstatus sunnat. Tadi kan dikatakan tasahud yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasahud awal sunnat. Di mana-mana kalau sunnat boleh ditinggalkan. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah artinya yang dikatakan tarawih. Yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya?
Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Oh, aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata nggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada nih ya. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa kagak zaman akhir ya sahabat. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah iya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya shollu sunnatan rakaat ini minal witri. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya, ada orang misalnya begini, ada orang sholat terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak, jawab betul. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Awas eling-eling ya. Ndak ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadhair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salam. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya erong kasil lah. Bingung tuh sahabat mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu, memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal, termasuk muamalah. Ngopi dianggap muamalah, repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak, jawab. Lah anak niatnya ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule kumisen. Kopi enak. Nah kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Wah sing pojok kono wae. Wah itu mesti haram itu, tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus wong kene wong saleh ya cepet ya ini bahaya iki. Nak pas umat saleh ya gitu. Kalau enggak pas wah cocok ya. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nazar mbok kowe sing muni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lah takok bedane piye Gus? Ya takokno awakmu.
Ya sudah seperti itu, nggak ada jawabannya sudah. Sengko nang akhirat fayunabbi hukum bima kuntum tak malun. Sengko apa piyambak sing apa menghisab. Mohon kula terusno nggih. Wa illa fasunnatani. Wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa ada lan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasawuf akhir misalnya kowe sila ya sah. Gaya lungguh apa sah? Meskipun ya rada kurang ajar mau salat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawuf akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh rontok metintang sithik wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara wae. Meskipun agak-agak ya ora. Wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu mau macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi wis ora iso protes. Niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg nggawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh rak ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat nggawa kursi. Salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batinku lungguh kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati jek salat ngadeg. Kursi nenteng. Jadi ya kalau mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap soli. Kalau aku dong ditakoi, Gus iku madzhab apa? Aduh, mayo ketoke madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Soli iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Shot lame sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal lho. Batal. Pas ya. Yo kok pas. Seru repot. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti gitu. Terus salat itu wa kaifa ada jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben husnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasawuf akhir lungguhe ya ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasawuf akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirakno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetep standar afdholiyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa ada jaza. Jadi penting. Sanggep ae ben mari husnudzon. Di misalnya orang tasawuf akhir kok ambek swilo ngono wis. Anggap ojo terus aliran iki. Ojo ngono sik. Iki bar ngaji Minhajut Thalibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Tapi ya ora pati wali mesti. Wali kok kontroversi aneh-aneh. Cuma umpama ngono kowe aja langsung darani gak sah. Apa meneh nuduh aliran. Wis biasa wae, tapi aja praktekno nggih. Pokoke umume wong lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetap kita keyakinan wa kaifa ada jaza dengan duduk gaya apa saja sah. Kados sing teng Arab yang gendut lho Beb nak salat kan sikile di slujungno. Mergo jajal tahiyat kados umume tiyang nggih geblek kula nate ora wong gendut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikile to bujur. Lah mergo jajal praktekno guling tenan. Nah niku takbire ya wa kaifa ada jaza. Tapi panganan ya ora sopan, wong sowan pangeran kok ngono iku terus piye? Lah ya Pak, ini baru kayak ngaji gitu. Terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal ora mungkin. Kok jeneng roh tiyang tawaf ngono semua macam-macam. Coba misalnya mboten enten pendapat Imam Malik sing darani batale wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabe Abdul bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasah, mesti kedemek wong wedok.
Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lha itu satu-satunya solusi kita intikal napa? Mazhab. Oh, tetep ra iso ra kedemek. Wis aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk gitu tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kok wong khusyuke kedemek. Kula nate tawaf pas haji, kula haji tahun 2012 nomor 13. Bar tawaf beb niku tok sa'i ku entuk bojone wong ya. Dadi dekne nyangka aku bojone dicekeli pundakku. Wong tawaf wong lanang kan ngomong kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir didelok, lho jebule ora. Piye gitu. Lah aku ya ora krasa lagi usul pangeran aja bayang. Aku aja bayangno kok sampeyan terus krasa mboten. Wah ngenyek wong niku ngenyek wong niku. Mboten kula pas iku intenan eling pangeran tenan gak krasa ana sing nyekel. Pas niku lho bos sak teruse ra pokoke pas iku. Mergo iku beb tawaf kula nu setengah 3 esuk. Ya sak fasek-faseke wong nak yamono wae eling pangeran to beb dadi pas khusuk-khusuk. Nganti ana wong nyekel iku gak krasa. Bareng bar tawaf lho jebule wong wedok bojone wong. Wah matane wong. Mulane Quran nak ngelingno kita iku napa? Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi potensi fasik ku malah pas haji. Fil haji fi ku ing dalem. Lah kok mboten sebuti teng Arab niku wong nak mboten haji ku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ihram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Kula nate dikonco khusyuk. Khusyuk tenan nggih, khusyuk alim. Niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas sampai ngambung, pas entuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita teng kula, cara tak terusno Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine cah wedok niku. Lho pangeran niku kok iso detiknya sama, Bu. Pas sampai ngambung, pas posisi Turki yo wayu Gus. Lha iku wong alim eling ayune, ora eling Hajar Aswad. Rezeki mulane Hajar Aswad itu ngenes, mulane jare Hajar Aswad aku dhisik putih gara-gara dosane Bani Adam dadi reg. Mane kata yang haji nangis kan termasuk niku nyesal deh jebule wong sing rayu bojone tok wong nundune wayu kabeh. Sing bagian niku maksudnya. Dadi njen repot. Pangeran niku nguji ngoten faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bener nak salat, sak fasek-faseke wong pas salat iku mesti warung lanang-lanang. Salate ning masjid ngarepe wong lanang, pinggire wong lanang. Haji mboten. Masjid Haram, masjid paling suci sak donya, tapi itu uji nyali tenan. Kalau di kanca haji beb tiyang Magelang khusuke sak poli. Selawase ra tau salat jejer cah wedok. Niku salat jejer cah wedok sing disuci cah wedok. Nangis betul. Lah kula rapati khusyuk ya ora nangis biasa wae. Nangis. Lho sampean nek musim haji beb kan kredit. Jadi kanan kirine wedok ning ngarepe wedok. Dekne sujud gelem ra gelem kudu ning bokonge cah wedok. Sing ning cerita-cerita kitab lho, nak haji hujud ku ning bokong. Lha iku tebakan bokonge wedok. Nangis. Gus kula niku tiyang Magelang, sak urip-urip kula ora tau jejer wong wedok. Wong khusyuk. Katoke bakat dadi wali, katoke wong khusyuk. Nangis bar haji. Gus kula napa hajine mboten ditampi kok nate ngalami sujud. Aku piye ben ngandani wong khusyuk bingung kok ngandani wong khusyuk. Ngongkon istighfar ngundine ra salah wong kepeksa. Ngongkon nikmati wong khusyuk kok tak kon nikmati. Lho cara sing takok sampean. Aku meni gayamu. Jawabnya gampang, cara sing takok sampean jawabnya gampang. Nggih piye? Paling gayamu apa? Iki sing takok wong khusyuk. Ya akeh sing takok sampean ngono gayamu. Sing takok nu tiyang khusyuk mek nangis tenan nyesel. Memang haji itu unik, makanya Allah ngikatkan fala rafasa wala fusuqa wala jidalu fil hajj ing dalem pas nglakoni. Mencen uji. Jidal kaya ngoten. Ana wae sing mari muring-muring. Wis niat khusyuk, niat sabar bebe. Ana wae sing marai muring-muring. Memang ujian betul. Lho kula nek wis kecelok wong gak gampang muring-muring. Wis terkenal lah nek kula seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku beb. Romyu tanggal 11 umumnya haji Indonesia rak koblas zawal melok beb teng rombongan tiyang iki wareng tok Mina wonge diding-diding iki ajaran napa Romyu kok koblas zawal nabi ku ora tau Romyu koblas zawal nabi mesti Romyu ba'da zawal ngamuk-ngamuk
Sajane kula nu mboten mutawif, kula mboten kaji gaet, mboten kaji tenan nganggo dhuwit. Nak gaet diamuk wajib meneng ya. Engko iso di PHK nak. Akhirnya kula ngomong ngene. Akhirnya kula dijono Pak Bak sampai sing ngadepi. Ya Nabi ora tau ramya qabla zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe aku. Mangkel opo. Lah ya Nabi ora tau ramya qabla zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Repot. Akhirnya aku wah, jari kaji oleh jidal wah akhirnya. Iya padha jidal. Ra iso Kang. Pamane ngajak bojo wis geger tok. Kula ndek kanca ngajak bojo ya, sing kancane sitok ngajak bojo wong Jogja, Beb. Nah, bojo sitoke niku Beb, niku isuk-isuk gekno teh sing lanang. Isuk-isuk gekno teh kopi. Sing di bojo ora gawekno teh. Wong wedok kok apike ngono maksude. Jawabe sing wedok, "Lah piye ijolan?" Wong lanang kok kadang spontan kan yo kacau. Cah wedok ku cek apike mbek bojone. Piye Mas? Ijolan maksudnya. Wis pancen jare amit pas kaji. Ayo sapa sing kaji ora jidal aku ben ora raine. Sing ngene iki lho. Wong aja ulama aja Habib iku wis gak mlebu kias sing umum-umum lho. Wes angel. Ono catering terlambat. Wah, ada saja yang bikin apa? Emosi. Kalau kaji tak rilek-rilek. Tapi ya sono ngono pidato ning Mina ono macam-macam ribet. Nah, itu fil khat. Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru fil khat ketika musim haji. Pemene wae perkara dam wis macam-macam. Mun kula terusno sing penting kaidah teng salat wa kaifa qa'ada jaza. Kados wingi Imam Rafi'i dawaken salat sujud itu mau cukup watul jabha. Niku nggih guling-gilingan ben gak gampang suudzon mbek tiyang lintu. Nah, kita piyambak ndak akan mempraktekkan itu. Kita tetap sujud melibatkan 7 anggota. Cuma nak ana sing ngono gak gampang suudzon. Wong bar ngaji minhajud talibin. Dadi ana gunane lah. Wa kaifa qa'ada jaza. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Ya, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi, tentu kita tidak mempraktekkan itu. Kita duduk tasahud awal gederekno para guru, tasahud tsani gederekno para guru. Cuma status hukum wa kaifa qa'ada jaza. Dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ana wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takokno jebule udunen kan ya ora roh. Salat kok modele ngono ku model apa? Jebule wonge napa? Udunen utawa wonge bar digi panjen sikile ra iso ditekuk bareng mbok amuk salat kok ujug-ujug bar gipan lho gipan. Kan ndak pernah tahu, makanya ini butuh perangkat hukum. Jadi wong alim butuh itu khazanah hukum supaya agama ini luas. Ad-dinu yusrun wala yusyadahadatina ahadun illa ghalabahu yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Mun kula terusno. Wa yusannu lan den sunatno fil awali ing dalam tasawuf awal apa alif tirasu lugo iftiras. Mun sampean ngerti niku. Fa yajlisu ala ka'bi yusrahu wa yansibu yumnahu wa yadau atrafa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at-tawarruku wa kal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno nggih karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan, itu yang tasawuf awal jenenge napa? Iftiras, yang tasawuf tsani jenenge tawarruk. Ora usah diterangno malah dimaknani malah bingung sama. Wal asah yaftarisul masbuk wasahi. Nah, meskipun imam itu tasawuf akhir, masbuk tetap bergaya tasawuf awal karena masbuk tidak diakhiri salam karena dia nanti berdiri lagi. Nah, kalau sedikit mau cerita masbuk bahwa agama ini proses. Ya saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik Kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rakaat ketiga atau rakaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut. Digebut, wis kayak cacilik-cilik kita cilik kan orang imam wis rakaat ketiga kayak takbir ngebut. Nah, engko bar ngebut nganti bar. Jadi imam rakaat ketiga kita tahu-tahu rakaat ketiga mergo nyelip. Engko imame salam ya melok salam. Itu kecerdasan itu tuh pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu, agar Nabi rakaat ketiga sahabat datang takbir
ngebut sampai rokaatnya sama dengan Nabi. Nabi salam terus ikut. Nah ditakoki Nabi, wis pirang rakaat yo? Nggih 4 rakaat. Lah oke karo kok 4 rakaat, nggih ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai ada Mu'ad bin Jabal, makanya disebut di antara spesialis fikih itu Mu'ad bin Jabal, ketika beliau karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam, beliau menambahkan rakaat yang kurang. Terus semenjak itu udah di syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rakaat yang ditinggalkan. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, jenengan dalemnya pundi. Oh, dia pun tengah-tengah sholat. Jejer wong ora kenal, jenengan tiang putih buat nate kertas, kula tiang mriki. Nggih ngoten riyen. Nggih. Sahabat yang pun terpelajar ora roh nak ngono iku batal sholat. Sampai setelah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, inna hadhi sholat munajat. Sholat iku munajat dong yo. Nak omong-omongan mbek pangeran ae ora usah mbek Bani Adam. Akhirnya semenjak itu sholat ngomong mbek Bani Adam hukumnya batal. Sebelum itu ya ndak. Nah, makanya agama ini proses. Sehingga fiqhud dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai fiqhul ahkam. Akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai fiqhud dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa mbek umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya fiqhud dakwah. Lho nate wonten tiyang niku nyuwun sewu, ijek duwe penggawean maling. Sowan Nabi di wis masyhur. Nabi mau ngangkat dia cong kowe salat. Ada sahabat yang nyuwun sewu rondo usul ning Nabi. Ya Rasulullah, dia punya penyakit sering maling. Kenapa ndak kamu larang supaya tidak maling? Nabi jawab ngeten. Sayanhahu ma yaqul. Nah dekne kok salate wis bener ditampa pangeran kok mari-mari di. Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu, tapi nak sholat tenan, tapi ya malak. Jadi contohnya ya kayak ora usah takok. Ya fase ku macam-macam, preman ono ngegeng delok wong wedok ono delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak sholat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkel iku gunane apa kowe sholat wong ijek fasik. Jawab orang tadi, saya masih hafal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga 1-2 perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab, ada'u lisulhi maudian. Saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga raiso sampean muni apa gunane kaji nek ijek kelakuane ngono, apa gunane ngaji Minhajul Thalibin, ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham, terus ridho mek kodok kodar. Wah diridani pangeran, wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mek kodok kodar. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter aku tok. Waduh, nyoro lek kula nang ngono. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Wonten orang Hawariyin dalam cerita Ihya. Orang Hawariyin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Hawari ini ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risih dia. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risih jejer nama preman. Sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang misli saya seperti saya nggak layak berjejer dengan orang soleh. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia sudah merendahkan jalannya karena nggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin nggak jajar. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah, Isa liyas ta'nifa al amala. 2 orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya. Semuanya 0. Yang satu untuk barokahnya adab,
yang satu untuk afatnya ujub. Jadi mulane dadi kiai koyo kula yo repot, nak ketemu fasik kok repot. Ape kancanan kok diamuk sampean rontok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fasik. Ape ra kancanan kok nang ujub. Mulane kula ora jelas ya perkara niku tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ra jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas wae karena ape kancanan wong fasik, engko kancanan wong fasik kok dadi syariat ya ndak mungkin. Sok suci ya ora. Nah, makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au ya'dzib. Dadi wong fasik kok potensine di sepuro pangeran, tapi ya potensi disiksa pangeran. Nah, delok potensi di sepuro kita oleh ngancani, nah delok potensi disiksa kita ora oleh. Masalahnya kita tidak tahu. Nggih, masalahnya kita tidak tahu. Delok tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ra mesti dadi wali. Kalijaga sing kenale lewat begal dadi wali. Kalijaga kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa? Begal. Kenalane wae lewat begal. Tapi malah dadi wali. Suraka kenal Nabi ku perkara ape bacok. Mergo dekne ku ana sayembara sing iso nyekel Muhammad, ya tentu dijangkar wong sing ngomong wong kafir, sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai ku bingung. Nak nyeritakno tarikh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok kiai sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikei hadiah. Ya mosok wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad tak kei dhuwit. Muni Muhammad kan kadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih. Mulane kula kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong tapi namune Iqra ya Muhammad. Mergo iku satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi. Kan sing dawuh Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sekamane ana sayembara, sapa sing iso nyekel Muhammad tak kei unta 100. Suraqah tertarik ikut. Tapi barokah iku, barokah kesalahan itu malah roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ape baca napa? Ambles sampai ping 3. Lah iki awale salah niate yo salah, tapi pangeran ngersakno untuk hidayat. Barokah salah iku roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo seraro dunya iku ora roh. Ana wong saleh sak labah, amen jamaah sampai diarani hamamatul masjid. Tapi ceritanya seperti itu akhirnya. Semulane donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita ndak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Tapi ya kita tentu ngikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Mohon kula terusno. Qultu al asah ad-dhammu. Terus sing donga sing diwaca teng tasyahud nggih kula waca bismillahirrahmanirrahim. Qultu ala sah wa anna Muhammad Rasulullah sabata fi sahih Muslim wa alam wa aqalli salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa ziyadah ila Hamidum Majid tumeka maring Hamidum Majid. Berarti kados kita napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim terus sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini sebagai penutup kalau badhe cerita kalau ada kitab namine Hasyatut Turmusi. Hasyatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato Sohibul Li'ana. Terus guru dari Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau teman dekatnya Habib mbahnya Habib Anis. Berarti Anis bin Alwi bin Ali. Jadi temannya Sohibul Simtiduror. Itu beliau cerita tahiyat itu adalah perwujudan dari dialognya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi dugi Sidratil Muntaha, nggih, ketika dugi napa? Sidratil Muntaha, Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek
Terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau. Saking sayangnya teng umate. Terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi niku barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane saking Allah namung assalamu alaika ayuhan nabi, hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun nek Gusti niki umat kula wong kudus kathah ngono dadi kira-kira mulane sik ra wajib lah cara fikih kowe wajib maca bismillah cara hukum tauhid karena tadi kalau kita tidak baca bismillah jangan-jangan kita meyakini mangan iku mesti wareg nak ngombe mesti seger padahal kata mesti iki sing dadekno sire karena seakan-akan makan itu punya kekuatan yang luar biasa. Paham sih kalau maksud malah bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting karena untuk menetralisir adat sing mulane wis pokoke bismillah. Lane bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Ya bismillah wis hurufe mok 19 sampeyan tau ngitung kan. Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab itu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada wa bi yakunu mayakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune Ruhin ya saiki dalam skenarione Allah. Mbah-mbah Ruhin sing dipilih iku ya dalam skenario Tuhan. Di bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lane kula suwun mbah pas mangan pas turu. Nak lali ya dibaleni ning tengah. Jare Rasulullah bismillahi awalahu wa akhirah. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi eling, atau tengah-tengah jima, tengah-tengah nopo lah pokoknya sing iki kon maca. Liku ini penting. Karena tadi kenapa terus setan mutah-mutah tadi? Sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa. Jenenge wong ra di dhuwit ya ora iso ayem, wong nak ra mangan ya lesu. Mosok ape mangan donga. Kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu. Mosok wong mangan donga jenenge wiridan tok ya lesu nak ra mangan. Kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan? Di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes, tapi kan manusia, itu malaikat. Lu bedanya apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan. Malaikat ya tidak berkutik. Malaikat itu siapa tuh? Makhluk kan? Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusia bisanya gini juga karena kekuasaan Allah. Tidak ada bedanya. Makanya malaikat ya wiridan kebanggaan ya bismillah, kita ya napa? Bismillah. Itu disebut bismillahirrahmanirrahim. Nah tapi kita mau coba bismillah itu juarang. Toko mangan wis meneh Ruhin barang mangan wis ketok iwak pituk. Wah enak iki cocok sing ngono tok. Bae iku langgananku warung iki cocok nak masak ngene. Iya cocok meneh ra bayar. Tambah cocok meneh. Kalau di kanca lomo tapi rada elek cangkeme. Ngerjajakno kancane tak enak-enak. Yo nyerah bayar. Lomo kok cangkem elek lho. Mun ya mulai saiki jogeman gak maca bismillah. Mergo bismillah niku nyimpen bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane Firaun nganti jaduke ngono mergo nulis bismillah. Firaun mletene ngono mergo duwe ijazah apa? Bismillah. Yo Firaun sing terkenal iki. Mergo dekne ngerti kekuatane donya ku pangeran. Mulane Firaun akhire iman senajan imane ra ditampa apa. Mergo dekne ngerti kekuatan iku ngerti. Lah saiki lha carane piye? Carane gampang iku mau. Manusa iku wis kadung digawe pangeran ya wis ngene iki yaiku kersane Allah. Lah nek malaikat ora usah malaikat mbek iwak oke beda. Manusa nek ning banyu kok urip mati yo. Nek iwak ning darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati yo ora iso. Ngerti-ngerti nek ning banyu urip nek ning darat mati. Lah ke wali anak ning banyu mati. Ora usah mbek malaikat beda mbek iwak lah yo. Padha ora ro iwak ngalami ngono ya ora roh, kowe ngalami ngene iki ya ora roh, ngerti-ngerti sing. Berhubung terus dielem karena manusia bernafas dengan insan ngene-ngene, nak iwak manusia bernafas mbek paru-paru, nak iwak ambek insan sing gawe paru-paru ya sapa sing gawe insan? Ya sapa? Mana wong alim kok terangno. Ya sok wae nerangno pangeran. Dadi nak cara wong-wong sing wis usul mbek apa wis pokoke sing ngene iku pangeran. Tapi zaman saiki muni-muni pangeran ku jare gak ilmiah.
Ilmiah semuri karena dengan paru-paru ayo repot to. Kok sing bener ra ilmiah, sing goblok ilmiah lah. Akhirnya sing goblok ku dokter, sing bener kiai desa ayo repot to. Wis sabar. Soalnya zaman akhir itu kula cara pantes tak ketokno tenan keramatku, tapi wong kok nuruti nafsu. Ya perkarane ngoten niku. Dadi eling-eling ya terus kula suwun tak latih iman cara Quran kan eling-eling awalan apa marra nggih eling-eling ansyaha awwala marra. Dadi anggere ana wong kan iku kan ceritane tiyang kafir teko nang Kanjeng Nabi beto balung sing sudah membiru terus diremes-remes terus disawara wajahe Nabi mat mosok wis dadi balung kaya ngene tangi meneh iku ora akal-akalan memat iku ora masuk akal. Paham nggih? Fa idza huwa khasimum mubin. Dadi manusa iku tukang para padu. Mergo pikirane wis ajur ngene ra mungkin dadi manusa meneh. Terus Kanjeng Nabi dielingno pangeran kon nerangno ning umat-umat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane iku. Awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa napa mislahu. Mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene tirimo balekno wong mati ra iso. Terus kon muni bala. Bala kuwi sakjane omongane kita jawab napa bala. Malane sakjane nak wakaf ki awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum niku wakaf. Terus bala. Bala maknane kita bilang napa? Bala. Sakniki niku ilmu ngeten iki mun mati. Ora mati piye sing NU sing biasa wiridan ngono nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak santet, tolak bala. Dadi sing gedeng darani bid'ah, sing maca jebule mok tolak bala. Akhire wong alim kados kula tersingkir kan? Gak duwe fun kan? Untung ana wong bingung-bingung kok sampean ngaji ngene gitu. Lumayan go kegiatan nerangno. Dadi asline kula ya santai. Tekno wong tenan wis. Apa meneh wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Keramat tenan jan wong sing maca Yasin piro? 41. Kula wae kudu kalah keramat mek sing maca 41. Kula di kanca wiridane Yasin 41 niku hari terakhir ini berapa tahun maca iku. Niku langsung lawange kebuka iso mlaku tok wali songo. Fi saatin wahidah saat itu juga. Keramat tenan saiki sugih. Ya barokah wiridane sudah mesti. Tapi sering kula tantang, gue ngremlete aku tak bredel keramat. Umur kok iku kurang ngajar tenan. Aku iku ulama sing nerangno maknane Quran mbok saingi mbok wiridan 41 terus dadi dhuwit. Dia sempat pede. Lah jajal pede. Lah yo nak wani jajal. Mikir nek sesuk. Ketoke kalah kula Gus mboten-mboten jajal. Wadah wis tak wancam tenan den, macam-macam bredel tenan kowe. Quran turun ra kanggo ngene iku. Andai kan surat Yasin menjelma, nggih menjelma dados iso diskusi mesti mihak kula lah. Artine sampai tak omong Yasin jenengan kanggo jan niku dadi dhuwit, nek gage kula dadi ilmu terus wong seneng pangeran. Nah ono bener kowe mesti ngoten kula keyakinan kula ngoten. Mulane kula niku dadi. Mergo kula sing iso nerangno ansyaha awalamar. Dadi wong kon eling awalan apa marra. Nggih, mun ngandel kula. Kula bolak-balik nerangno, nek sampean ora iso diterangno api-apian ya tak terangno elek-elekan. Ya elek-elekan kula nerangno ngaji teng pundi-pundi kula mboten bosen ngeling-elingno. Wong nak roh pupune wong wedok ta roh susune iku syahwat. Oke, misale iki sahabat. Tapi nak wong alim kados kula ngerti, ya sesuai awal amarroe. Misale ruhin bae bedigasan ngene, roh pupune wong Afrika udo sak susune ketok ki syahwat ta ora? Gak syahwat. Mergo awal amarroh ruhin didesain iku desaine organ-organe sarape ora iso sahabat wong Afrika. Saiki nek ngono sahabate krana roh susu apa krana awal amarrah? Krana awal amarrah. Buktine padahal ada kaidah. Jenenge wong lanang roh susune wedok mesti sahabat. Saiki rohen dudono susune wong Afrika. Sahabat ora kena sahabat yo parah berarti. Tapi masalahnya takok wong kelainan kok dijawab repot. Gak jawab. Misal ke Melayu apa ora? Melayu, jare Melayu. Tapi orang Afrika, nyatane kula sering ndelok ning TV, Miss Afrika diperkosa. Jare wong Jawa, kok ngono dikekno aku ora gelem kok nganti diperkosa. Mergo desaine awala marra. Ya begitu juga masalah pitik. Nggih ngono kula mun nyontokno bolak-balik.
tae wong didesain nak roh tae wong jijik. Tapi cara pitik iku pizza, menarik. Ya pancen awal amare wis beda pitik mbek wong iku beda. Mulane jare wong alim. Tae iku mambu ta ora? Ya karek awal amare iru kene nek takono pitik ya. Ya sedep, tapi jare manusa mambu. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, terus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenengan saja mohon ngaji sik, nah ngaji kok tak dongakno nek eling nek ora ya wis. Ya guys, oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau enggak salah pas itu di Mekah. Mulang Bukhari Gus. Kalau ngaji Bukhari pinjen ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga tengah pemultan. Kula donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah. Purun mulang mboten kedunyane amin ya amin. Wah. Padahal di antara mereka ketokane sing donga ben rabi, berkata wis tuwa. Kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani haram zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikewetok, virgine ditunjuk malaikat.